Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita telah sampai kepada babul awalu, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Poin-poin penting yang menjelaskan tentang keutamaan bacaan Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang mengemban Al-Quran. Hamalah ini jamak daripada hamil. Hamil ini orang yang mengemban Al-Quran, orang yang mengemban Al-Quran. Hamil, hamilani, hamalah, para pengemban Al-Quran. Qala Allahu azza wa jalla, Allah SWT berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka-mereka, orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka berinfak, mimma, dari harta, razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Jadi cara secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ini harapannya adalah supaya diterima oleh Allah SWT. Karena terkadang infak atau sedekah secara sembunyi-sembunyi itu baik daripada terang-terangan. Jadi infak secara sembunyi-sembunyi terkadang baik daripada infak secara terang-terangan, dan terkadang terang-terangan itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Di saat infak secara sembunyi-sembunyi, dia hanya Allah SWT yang tahu. Dan di saat terang-terangan, dia ingin memberikan semangat kepada orang lain supaya orang lain juga gemar berinfak. Bahkan diceritakan Sayyidina Ali ini membagi sedekahnya ini dengan 4 cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan, kemudian yang ketiga siang hari, lailan wa naharon, siang hari dan malam hari. Jadi Sayyidina Ali membagi infaknya 4. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan pada waktu siang dan pada waktu malam. Tujuannya apa? Dibagi-bagi seperti itu. Tujuannya adalah berharap agar ada salah satu daripada 4 cara tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka harapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap akan perdagangan yang tidak pernah hancur. Itu perdagangan yang tidak pernah hancurnya adalah perdagangan dengan Allah SWT. Perdagangan tidak pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum, dan supaya Allah menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari karunia Allah SWT. Innahu, sesungguhnya Allah SWT itu ghafurun syakurun, maha pengampun lagi maha berterima kasih. Jadi Allah ini maha pengampun lagi maha berterima kasih. Terima kasihnya Allah, dengan usaha yang sedikit Allah SWT balas dengan pahala yang besar. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan, qala,
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya, jadilah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena yang menjadi sempurna yang dikatakan oleh Nabi di sini adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi luar biasa. Diceritakan ada seorang syekh yang muridnya ini adalah para ulama. Jadi syekh ini muridnya adalah para ulama. Dan syekh ini, beliau ini mengajar hadis, tafsir dan yang lainnya. Akan tapi luar biasa, beliau ini di rumahnya masih membuka atau menyempatkan diri mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Maka ketika salah satu daripada muridnya bertanya, "Wahai Syekh, engkau ini tingkatannya sudah mengajar hadis, tafsir, tapi kenapa engkau masih mengajarkan anak-anak Al-Quran?" Maka Syekh tadi menjawab, "Karena aku ingin masuk ke dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Rawahul Imamu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau, alladzi huwa as-sahhul kutub ba'dal Quran. Yang mana sahih Bukhari ini adalah paling sahihnya kitab-kitab setelah Al-Quran. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, sedangkan dia itu orang yang mahir, pandai di dalam mengumandangkan Al-Quran, maka ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama para malaikat safarah. Safarah ini adalah al-malaikatul katabah, yaitu para malaikat penulis, pencatat. Kiram, malaikat yang mulia-mulia. Al-bararah, jam'u barin, yaitu jamak daripada bar, yaitu ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang yang pandai dengan Al-Quran, mahir terhadap Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat pencatat yang mulia-mulia lagi berbuat baik. Itu keutamaan orang yang pandai dengan Al-Qur'annya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, sedangkan dia ini sulit membaca Al-Qur'annya, terbata-bata. Ini sulit, kesulitan ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, dan dia ketika membaca Al-Qur'an itu sulit, maka baginya 2 pahala. Ini sanjungan kabar gembira daripada Nabi Muhammad SAW untuk orang yang baru mempelajari Al-Quran. Jangan putus asa, teruskan pembacaan kamu, karena bacaan kamu, susah payah kamu ketika membaca Al-Quran itu diberi pahala 2. Yang pertama, karena capeknya kamu mempelajari Al-Quran, susah payah kamu mempelajari Al-Quran. Yang kedua, karena bacaan Al-Quran itu sendiri.
Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran. Rawahul Bukhari telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Nasaiburi fi sahihaihima, di dalam dua sahih keduanya. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, mathalul utrujah, perumpamaannya ini seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun, baunya buah utrujah tadi adalah harum. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya adalah enak. Jadi gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW bagi orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Orang yang beriman kok membaca Al-Quran, gambarannya seperti buah utrujah. Baunya harum, rasanya enak. Kemudian wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an, mathalut tamroh, seperti buah kurma. La rihalaha, buah kurma ini tidak memiliki bau, wa ta'muha, akan tetapi rasa buah kurma ini hulwun, manis. Nah, perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu digambarkan Nabi seperti buah kurma. Baunya enggak ada, tapi rasanya masih manis karena dia beriman. Wa mathalul munafiq, dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Quran. Orang munafik membaca Al-Quran. Mathalur raihanah, perumpamaannya seperti bunga. Rihuha, baunya bunga tadi adalah thayyibun, harum. Wa ta'muha murrun, sedangkan rasa bunga tadi adalah pahit. Nah, orang munafik itu seperti itu gambarannya. Orang munafik membaca Al-Quran, maka gambarannya seperti bunga. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Pahitnya karena sifat kemunafikannya, harum karena dia membaca Al-Quran. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathalil hangdalah, seperti handalah. Handalah ini labu yang rasanya pahit, seperti pare. Laisa laha rihun, handalah ini tidak memiliki bau. Wa ta'muha murrun, sedangkan rasanya ini pahit. Nah, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ini digambarkan oleh Nabi seperti buah handalah. Baunya enggak ada, rasanya adalah pahit. Oleh karenanya, jadi orang beriman itu orang beriman yang sempurna, yaitu orang beriman yang membaca Al-Quran, yaitu rasanya manis dan baunya harum. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kalau ada kesempatan waktu lagi akan dibaca lagi sambungannya. Wallahu a'lam.